Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Silsiova Herlen Benjamin Tapilatu, MSI. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Selagi ada nafas
Jemaat, marilah kita mulai ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di saat ini terambil dari Rut pasal 1 ayatnya yang ke-8b. Demikian bunyinya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan
Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami serta nyalakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di saat ini kita akan mendengarkan sabda berita firman Tuhan yang terambil dari Kitab Rut. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, di saat ini Tuhan, selaku umat-Mu kami bersyukur dan berterima kasih ketika saat ini kami boleh memuji, boleh memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kepadamu ya Allah kami bermohon, berkati kami ya Tuhan, supaya berita firman yang kami dengar di saat ini menjadi pedoman, penuntun dalam langkah hidup dan juang kami. Berfirmanlah ya Allah, karena selaku umat-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya.
selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-14, yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anak-anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak-anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu nanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kekristenan dikenal dengan kasih. Kasih yang menjadi identitas kekristenan. Kasih adalah Allah itu sendiri. Dan seorang Kristiani diajarkan untuk mampu memberlakukan kasih itu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hari ini saudara, kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Rut pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yang bercerita tentang keluarga Elimelek yang meninggalkan Bethlehem karena terjadi kelaparan. Meninggalkan Bethlehem dan tinggal di Moab sebagai orang asing. Elimelek saudara mempunyai istri yang bernama Naomi. Elimelek mempunyai 2 orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Di Moab, Elimelek meninggal. Dan kedua anak Elimelek, Mahlon dan Kilion, menikah dengan perempuan Moab. Yang pertama Orpa, dan kedua bernama Rut. Dalam perjalanannya, kedua anak Elimelek pun meninggal. Mahlon dan Kilion, Naomi menjadi mama yang kehilangan anak-anaknya dan istri yang kehilangan suami. Rut dan Orpa menjadi perempuan-perempuan janda yang kehilangan suami mereka. Dan dalam perjalanan kehidupan Naomi, dalam pergumulan kehidupan Rut dan Orpa, Naomi ingin kembali ke tanah Yehuda karena di sana dia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan bagi mereka. Dalam perjalanannya Naomi dan kedua menantunya pulang ke Yehuda. Naomi mengizinkan kedua menantunya pulang ke daerah asal mereka masing-masing. Tetapi Orpa meninggalkan Naomi dan Rut tetap bersama-sama dengan Naomi, saudara. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, apa makna cerita keluarga Elimelek ini, Naomi, Rut dan Orpa, bagi iman Kristiani kita? Di tengah pergumulan dewasa ini berkaitan dengan tema kasih menumbuhkan harapan. Kasih itu berarti kita berbicara tentang Allah. Kasih itu berarti kita menyayangi. Kasih itu berarti kita mencintai. Kasih itu berarti kita ingin membahagiakan orang yang kita kasihi. Kasih kepada Tuhan berarti mencintai Tuhan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Di dalam Tuhan ada kasih. Kasih bertumbuh dengan iman, lalu menumbuhkan pengharapan bahwa dalam kasih itu ada kekuatan. Kekuatan yang memampukan kita menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Pertanyaannya, apa makna pembacaan ini dari Naomi, Rut, dan Orpa bagi saudara dan saya, bagi kehidupan beriman kita dewasa ini, dengan tema kasih menumbuhkan harapan? Allah adalah kasih itu, dan keyakinan bahwa di dalam Allah ada kekuatan di tengah begitu banyak pergumulan kehidupan. Yang pertama saudara, dari cerita ini ingin menegaskan kepada saudara dan saya bahwa terkadang kita ragu akan kasih Allah dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Terkadang kita meragukan janji Allah
Berbicara soal Israel, berbicara tentang janji Allah bagi Abraham, bagi bangsa Israel. Dan Elimelek dan keluarga adalah bagian dari janji itu. Tuhan Allah memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Kanaan adalah tanah perjanjian bagi Israel. Karena persoalan kelaparan di tanah Israel, dalam ayat yang pertama, saudara, Elimelek dan keluarga meninggalkan Bethlehem, tanah Yehuda, tanah perjanjian. Mereka menuju daerah Moab dan menjadi orang asing di tanah Moab. Terkadang saudara, kita meragukan Allah dalam persoalan-persoalan kehidupan kita, seperti Elimelek. Karena kelaparan keluar dari tanah perjanjian. Karena perut. Terkadang kita melupakan Tuhan dengan janjinya. Karena jabatan, kita melupakan tanggung jawab beriman kita. Terkadang kita tidak ingin ada di zona yang tidak nyaman. Kita ingin cepat keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Padahal saudara, di zona yang tidak nyaman itu, saudara dan saya dibentuk. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 bilang begini, saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itu berarti saudara, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, ada berkat yang Allah berikan. Yang Allah butuhkan ketaatan kita, kesetiaan kita, untuk terus bergumul bersama-sama dengan Allah dalam setiap situasi kehidupan, pergumulan-pergumulan kita. Yang kedua saudara, kasih mengikat Naomi, Rut dan Orpa, sehingga mereka mampu kuat dalam pergumulan. Karena mereka saling menopang satu dengan yang lainnya. Kasih seorang mertua yang sangat mengasihi para menantunya, sehingga memberikan kebebasan kepada mereka. Seorang mertua yang sangat mengasihi menantunya. Sebaliknya, Rut dan Orpa adalah menantu-menantu yang sangat mengasihi, yang sangat mencintai mertuanya pada ayat 9, 10 dan 14 saudara. Namun akhirnya Orpa meninggalkan Naomi. Kasih mengikat kehidupan kita semua. Ketika kasih itu ada, itu memberikan kepada kita semua kita kekuatan untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Dalam konteks sekarang ini kita diajarkan saling peduli satu dengan yang lainnya. Saling topang menopang yang kuat, menopang yang lemah. Pertama Yohanes 4 ayat 7 hingga 8 bilang begini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Untuk itu kasih adalah bagaimana saudara dan saya bertindak, bagaimana saudara dan saya bertingkah laku ketika saudara dan saya mengatakan saya mengasihi Allah. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita pun harus mampu mengasihi, peduli, menopang orang-orang sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Yang ketiga saudara, cerita ini bukanlah sekedar cerita seorang yang berubah kaum dari Moab menjadi Israel. Cerita ini adalah cerita seorang yang belajar memahami kehidupan dari sisi iman, bukan dari sisi akal budi belaka. Sebab kalau dilihat dari sisi akal budi, maka lebih aman bagi Rut untuk kembali kepada kaumnya. Namun demikian Rut memahami kehidupan dari sisi iman.
Iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Dan Ruth melakukan itu, saudara. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Barangkali hari ini saudara dan saya, semua kita mempunyai pergumulan-pergumulan kehidupan yang sangat rumit, sangat berat. Yang harus kita lakukan ialah percaya Allah dengan kemahkuasaannya. Selalu berjalan dan beriman hanya kepada Allah. Bahwa ketika pundak ini begitu berat, Tuhan akan mampu menopang kita dalam setiap kehidupan dan pergumulan ini. Ketika saudara beriman, berarti saudara percaya Allah dengan kemahkuasaannya. Yang keempat, saudara, kasih menumbuhkan harapan bahwa ketika Allah berjanji, Allah menepati janjinya. Dalam pergumulan Naomi ada rencana Allah yang indah bagi dunia ini, bagi Ruth menantunya, bahwa dari keturunannya anugerah keselamatan itu diberikan bagi seluruh manusia. Untuk itu saudara, di tengah persoalan dewasa ini, firman Tuhan saat ini ingin mengingatkan kita di balik setiap persoalan yang kita alami, yang Allah butuhkan ketaatan kita. Jangan pernah lari dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan kehidupan kita, tapi libatkan Allah dalam setiap pergumulan kita, dan teruslah berbagi kasih di tengah pergumulan hidup ini dengan menjadi berkat bagi sesama. Karena Allah melihat setiap pergumulan kita. Untuk itu, berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengaku pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di mezbah-Mu kami datang dan bersyukur karena kami tahu kami semua di saat ini boleh ada hingga hari ini dalam setiap kehidupan dan pergumulan kami. Itu bukan kuat dan hebatnya kami, tapi karena cinta dan sayang Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Untuk itu Bapa, di saat ini di mezbah-Mu kami bersyukur. Ketika saat ini kami boleh memuji, boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus mampu percaya Tuhan dengan kemahakuasaan-Mu dan mampu memperlakukan kasih itu dalam setiap tanggung jawab kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, di mezbah-Mu kami berserah. Di mezbah-Mu kami meminta pengampunan-Mu. Di mezbah-Mu kami meminta kelayakan-Mu. Bapak, kami percaya Bapak Tuhan Allah sangat mengenal kami semua, mengenal jemaat GPIB Damai Sejahtera ini Tuhan, dari rumah tangga yang pertama dalam jemaat ini hingga rumah tangga yang terakhir dalam jemaat ini, dengan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapak, di mezbah-Mu kami bermohon, jadikanlah setiap rumah tangga keluarga dalam jemaat ini rumah tangga keluarga yang takut Tuhan, rumah tangga keluarga yang mampu untuk membawa misi-Mu dalam setiap kehidupan mereka, menjadi berkat dalam kehidupan tanggung jawab semua mereka. Untuk itu Bapa, di mezbah-Mu kami percaya Bapak mengenal setiap rumah tangga keluarga dalam jemaat ini, dari kepala rumah tangga hingga semua anak-anak mereka, dari orang tua yang beruban putih hingga anak dalam kandungan ibu. Bapak, dalam setiap kehidupan dan pergumulan setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat ini, kepada-Mu ya Tuhan kami bermohon. Bapak tahu setiap apapun yang mereka kerjakan, setiap apapun yang mereka hasilkan. Untuk itu Bapa, berkati setiap usaha, berkati setiap kerja, berkati setiap jerih juang setiap pribadi, rumah tangga, keluarga dalam jemaat ini, supaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka hasilkan, menjadi berkat bagi keluarga mereka. Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap pribadi keluarga dalam jemaat ini. Di mezbah-Mu kami hanya bermohon, Tuhan berikan kepada semua orang dalam jemaat ini, setiap orang tua, setiap anak-anak sehat, kuat, umur panjang. Untuk itu Tuhan, dalam setiap tanggung jawab setiap orang tua dalam jemaat ini, kami percaya ada kerinduan mereka melihat keberhasilan, kesuksesan semua anak-anak dalam kehidupan keluarga mereka. Untuk itu Tuhan Yesus,
Di mezbah-Mu kami hanya bermohon. Tuhan jaga semua mereka. Tuhan tutup bungkusi semua mereka dari ujung rambut mereka hingga ujung kaki mereka ya Allah. Dan Tuhan jauhkan daripada mereka semua kuasa kegelapan hingga pada maut yang ingin menghancurkan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu Bapa, dalam setiap pergumulan-pergumulan setiap orang tua bagi anak-anak mereka, di mezbah-Mu ya Tuhan, kami pun berdoa menyerahkan setiap anak-anak dalam jemaat ini. Baik anak-anak yang bersama dengan orang tua mereka, maupun yang anak-anak yang jauh terpisah daripada orang tua mereka karena tuntutan pendidikan, karena tuntutan pekerjaan. Bapa, di mezbah-Mu kami bermohon, jaga semua anak-anak dalam jemaat ini ketika mereka ada dengan setiap tanggung jawab mereka. Dan jadikanlah anak-anak dalam jemaat ini anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang membanggakan Papa dan Mama, anak-anak yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Untuk itu Tuhan Yesus, kami pun berdoa bagi setiap anak-anak kami ya Bapa, yang saat ini mencari-cari pekerjaan guna masa depan mereka. Di mezbah-Mu kami bermohon, Tuhan jaga mereka semua, Tuhan sertai mereka semua dalam setiap pergumulan masa depan mereka. Dan kami percaya ketika lutut mereka bertelut bermohon kepadamu ya Bapa, Engkau Tuhan akan menjawab setiap pergumulan anak-anak kami soal masa depan mereka itu indah dan tepat pada waktunya. Untuk itu Tuhan Yesus, saat ini pula pun kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ketika dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami di minggu kemarin maupun minggu yang akan kami masuki nantinya, Engkau Bapa boleh menganugerahkan kepada kami pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan kami. Di usia kami yang baru, di mezbah-Mu kami bermohon, berkati kami selalu Tuhan Yesus, supaya selaku pribadi dan keluarga kami mampu menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah. Kami berdoa Bapa menyerahkan setiap janda duda, anak yatim piatu dalam jemaat ini. Bapa sertai mereka semua selalu dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa Bapa, menyerahkan setiap warga jemaat GPIB Damai Sejahtera yang saat ini bergumul dengan sakit mereka. Kami berdoa menyerahkan saudara Edo dan adik Manuel, saudari Kristi Supit, Bapak Hendrik Alranti, Bapak Roy Ongerwalu, Opung Aritonang, Ibu Mincel Atu Perisa, Ibu Delita Ginting, Ibu Duriati Tawang, Ibu Magdalena M, Ibu Isniawati Simbolon Simamora, Bapak Edi Lekatopesi dan Ibu Min, Bapak Edi Sutila, Bapak Guido Haryanto, Bapak Kasdi Agun Sumantri, Ibu Fut Tetjung, Bapak Vence MR Tambuun, Ibu Maria Patipelohi, Ibu Ali Soplantila, Adik Samuel Tri Prasetyo Sagala, Bapak Sahala Panjaitan, Ibu Pendeta Aprilina Ryupasa STH, Saudara Sitiadaru KWJ Tamara, Bapak Martinus Derek Patikawa, Bapak Aston Maleke, Ibu Yeti Handayani Yonatan, Ibu Wati Nurwe. Bapak, kami percaya Bapak sangat mengenal setiap orang yang sakit dalam jemaat ini. Di mezbah-Mu Bapa, di altar-Mu kami bermohon, jamah setiap bagian tubuh mereka yang mengalami sakit. Berkati setiap makanan minuman obat penawar yang mereka pakai guna kesembuhan, guna pemulihan. Dengan iman kami percaya
Ketika Bapa mampu menyembuhkan orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat. Dengan iman dan percaya kami yakin sungguh Tuhan, Bapa mampu mengangkat setiap beban derita penyakit setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat ini. Untuk itu Bapa, tutup bungkusi semua mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki mereka ya Tuhan. Dan jauhkan daripada mereka susah cobaan hingga pada maut sekalipun, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa yang kekal kudus, kami pun berdoa Tuhan. Berdoa menyerahkan GPIB Damai Sejahtera, para pendeta, para penatua, diaken, para pengurus-pengurus pelkat, karyawan kantor, sekretaris gereja, panitia, tim kerja dalam jemaat ini, PHMJ, BPBJ, unit misioner. Kami percaya sungguh Tuhan, ketika Bapa boleh memanggil mereka, ketika Bapa boleh mengutus mereka ada di tempat ini, Engkau Tuhan akan memakai semua mereka dalam setiap kekurangan mereka, dalam setiap keterbatasan mereka, supaya melalui kehidupan mereka nama Tuhan sajalah dipuji dan dipermuliakan. Untuk itu Bapa, pakai mereka selalu menjadi alat pewarta Injil Kerajaan Sorga. Untuk itu Tuhan Yesus, kami pun berdoa menyerahkan setiap program kerja Jemaat GPIB Damai Sejahtera. Kami berdoa Bapa, menyerahkan rencana pembelian lahan sebelah gereja. Kami berdoa menyerahkan pengurusan IPPT, IMB gereja di tingkat kabupaten. Kami pun berdoa menyerahkan apapun yang dirancangkan dalam jemaat ini, dengan setiap program kerja Jemaat GPIB Damai Sejahtera. Di mesbah-Mu ya Tuhan, kami bermohon, berkati setiap program kerja jemaat ini Tuhan, supaya apapun yang dirancangkan, apapun yang digariskan, semuanya itu dapat berjalan dengan segala baik. Dan melalui jemaat ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang kekal kudus, kami pun berdoa Tuhan, berdoa bagi korban pandemi COVID-19 yang sakit dan tim medis yang merawat mereka. Kami pun berdoa menyerahkan jemaat yang terdampak ekonomi karena COVID-19 ini Tuhan. Bapa, ketika ada dalam jemaat ini, ketika ada dalam umat Tuhan yang bergumul dengan sakit COVID-19 ini Tuhan, dan kami pun berdoa menyerahkan setiap para perawat, setiap para medis yang melayani setiap orang yang bergumul dengan sakit mereka. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan jamah setiap mereka yang bergumul dengan sakit. Tuhan memberikan kepada semua mereka yang bergumul dengan sakit maupun para medis kekuatan, supaya ketika mereka ada dengan pergumulan-pergumulan mereka, mereka mampu menjadi berkat, dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang kekal kudus, kami pun berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Bapa, kami percaya Bapa sangat mengenal bangsa ini, dari aras kepemimpinan tertinggi di negara ini, presiden hingga RT RW. Bapa, kami percaya sungguh Tuhan, ketika Tuhan boleh memanggil mereka, ketika Tuhan boleh mengutus mereka, ada dengan setiap tanggung jawab mereka di mesbah-Mu Tuhan. Kami bermohon, berikan kepada semua mereka Tuhan roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, supaya ketika mereka memutuskan segala sesuatu untuk masyarakat ini, semuanya itu berkenan untuk membawa masyarakat bangsa kami ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Untuk itu Tuhan Yesus, saat ini ketika bangsa ini ada dengan pergumulan
virus corona. Bapak, kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, apapun itu yang Tuhan buat baik bagi kami. Untuk itu Tuhan Yesus, ketika virus corona ini merebak di mezbah-Mu, kami hanya bermohon, jaga bangsa kami Tuhan. Jaga semua masyarakat dalam negara ini. Tuntun bangsa kami supaya bangsa ini mampu keluar dalam endemik COVID-19 ini dengan segala baik. Dan kami mampu menjadi pemenang. Kami mampu menceritakan tentang kasih-Mu. Kami mampu menceritakan tentang karya keselamatan Allah bagi bangsa ini, bagi Indonesia, bagi jemaat ini, bagi semua orang yang kami sayangi dan kami cintai. Bapa yang kekal kudus, kami pun berdoa, menyerahkan kami semua ya Tuhan, yang sudah boleh terlibat dalam ibadah di pagi ini, di saat ini. Kami percaya Bapak sangat mengenal kami semua pribadi, keluarga kami, dengan setiap tanggung jawab kami. Terima kasih Bapak untuk tanggung jawab yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Pakai kami selalu Tuhan, dalam setiap kekurangan kami, dalam setiap keterbatasan kami, supaya melalui kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak, ketika minggu yang baru akan kami masuki, di mezbah-Mu ya Tuhan, kami bermohon, jaga kami selalu ya Tuhan, pribadi, keluarga kami, semua orang yang kami sayangi, kami cintai, jemaat ini, bangsa ini. Dan buatlah hidup kami menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga. Persembahan yang kami berikan ini, jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Yang pertama, dalam rangka bulan Pelkes GPIB, maka ibadah pada bulan Juni 2020, baik ibadah minggu dan ibadah keluarga, akan menggunakan tata ibadah khusus dari Majelis Sinode GPIB. Ibadah keluarga tanggal 24 Juni 2020 dan ibadah penutupan bulan Pelkes tanggal 28 Juni 2020. Demikian untuk diketahui. Yang kedua, pendaftaran katekisasi reguler. Telah dibuka pendaftaran katekisasi reguler tahun ajaran 2020-2021. Bagi bapak dan ibu yang merindukan putra-putrinya untuk mengikuti pelajaran katekisasi tersebut dengan usia minimal 17 tahun pada tahun 2020, dapat menghubungi koordinator sektor masing-masing atau kantor sekretariat gereja. Pendaftaran akan dibuka sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Katekisasi reguler tahun 2020-2021 akan dimulai pada minggu kedua bulan Juli 2020. Yang ketiga, diberitahukan kepada jemaat bahwa penyetoran persembahan ke kantor majelis jemaat dapat dilakukan setiap hari kerja pada hari Rabu dan hari Kamis, paling lambat hari Kamis pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penyetoran setelah pukul 11.00 WIB akan dimasukkan dalam warta jemaat keuangan minggu berikutnya. Yang keempat, Majelis Jemaat GPIB Damai Sejahtera Cilengsi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang berkenan memberikan persembahan persepuluhan, komitmen jemaat, aksi 2000, persembahan syukur jemaat, pembangunan, pelayanan kedukaan, pelayanan dan kesaksian, krisis center, baik yang ditransfer langsung ke rekening gereja atau disetor langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui korsek atau majelis di sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, jemaat potensial yang telah berpartisipasi dalam rangka menolong jemaat karena pandemi COVID-19. Yang kelima, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini tanggal 21 sampai dengan 27 Juni 2020. Semoga panjang umur, sehat, sukses, bahagia, dan semakin diberkati Tuhan Yesus di usia yang baru dan di dalam kehidupan rumah tangganya. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera yang telah di-share. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan.
kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Waktu dan tempat, bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu, jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus yang akan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.